Jadi kembali lagi dengan topik sejarah, yaitu masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke? Ya, tentunya hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita mencari tahu tentang hipotesis ataupun teori-teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Oke, tentunya ada beberapa teori. Ada beberapa teori yang tentunya kita pelajari hari ini. Itu yang pertama adalah tentang teori atau hipotesis Brahmana, yaitu hipotesis Brahmana. Kemudian yang kedua adalah hipotesis Ksatria, dan yang ketiga adalah hipotesis Waisya, dan yang keempat adalah hipotesis Sudra. Kita langsung ke hipotesis atau teori yang pertama, yaitu teori Brahmana, di mana hipotesis atau teori Brahmana ini dicetuskan oleh J. van Leeuwen, di mana dalam isinya dikatakan bahwa kaum Brahmana sengaja didatangkan oleh raja-raja Indonesia untuk memberi legitimasi kepada raja-raja Indonesia agar setaraf dengan raja-raja India. Itu menurut J.C. van Leeuwen. Kemudian yang selanjutnya ada sanggahan terkait dengan teori Brahmana, di mana di sini ada dua sanggahan. Yang pertama sanggahan negatif, yang kedua sanggahan positif. Nah, kita mulai dulu dari sanggahan yang negatif, di mana dikatakan bahwa isi kitab Weda adalah pelajaran yang sangat sulit, apalagi untuk dipelajari Raja Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu para Brahmana didatangkan untuk mengajarkan kitab Weda kepada raja-raja di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kaum Brahmana tidak boleh menyeberang lautan. Sementara untuk sanggahan yang positif, itu yang pertama hanya kaum Brahmana yang tahu tentang ajaran Weda. Kemudian yang kedua karena mereka satu-satunya sumber. Jadi memang seperti itu, bahwa memang kalau kita melihat terkait dengan dua sanggahan yang ada, memang sanggahan positif itu yaitu tentang kaum Brahmana yang tahu tentang ajaran Weda, memang karena hanya kaum Brahmana yang memang tahu tentang ajaran Weda. Karena memang mereka adalah kaum-kaum atau pendeta-pendeta yang tentunya belajar tentang ajaran-ajaran agama Hindu-Buddha, sehingga mereka adalah satu-satunya sumber. Oke, kemudian kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori Ksatria, di mana teori Ksatria ini dicetuskan oleh F.D. Kabos. Dia mengatakan bahwa raja-raja India yang kalah perang menyingkir ke Indonesia dan membentuk kolonisasi. Kemudian ada sanggahan di sini dikatakan bahwa tidak mungkin pelarian Ksatria dari India mendapat kedudukan yang mulia sebagai raja. Kemudian selanjutnya ada teori Waisya. Teori ini dicetuskan oleh N.J. Krom. Dalam teorinya dikatakan bahwa golongan Waisya berdagang di Indonesia, mengadakan kolonisasi, mengawini gadis Indonesia dan menyebarkan agama. Kemudian ada sanggahannya yaitu kebudayaan Hindu-Buddha adalah milik Brahmana. Tidak mungkin golongan Waisya menyebarkan agama. Memang awalnya golongan Waisya itu ketika mereka melakukan suatu perjalanan, mereka itu hanya sekedar berdagang. Karena kebetulan waktu itu Indonesia itu memiliki akses perdagangan. Akan tetapi lama-kelamaan kejadian tersebut itu tentunya berdampak kepada di mana toko-toko ataupun para pedagang yang ada kemudian sudah melaksanakan suatu pembauran atau pembaruan yang di dalamnya mereka mengawini gadis-gadis. Mereka berinteraksi sehingga terjadilah yang disebut dengan akulturasi. Oke, ya selanjutnya yaitu teori Sudra.
teori yang tentunya dicetuskan oleh Van Weber. Dia katakan bahwa di India terjadi perang. Indonesia dijadikan tempat pembuangan tawanan perang yang menyebarkan agama Hindu. Kemudian ada sanggahnya, itu kasta Sudra adalah kasta terendah yang tidak mungkin menyebarkan akan agama Hindu. Memang kalau kita lihat kasta Sudra itu dalam keberadaan di India itu merupakan tingkatan yang paling rendah dari teori atau kasta-kasta yang lainnya. Jadi tidak mungkin kalau Sudra yang menyebarkan akan agama Hindu dan agama Buddha. Oke, kemudian selanjutnya ada teori nasional. Dikatakan oleh Van Leur, dia mengatakan bahwa Raja Indonesia mendatangkan golongan Brahmana ke Indonesia. Kemudian Raja melakukannya melalui perantara oleh wakil-wakilnya. Kemudian terjadi hubungan timbal balik. Dan selanjutnya itu terjadi proses Hinduisasi. Jadi itu menurut Van Leur. Jadi terlepas dari kelima teori yang ada, tentunya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya teori-teori ini, teori mana yang paling kuat adalah teori tentang Brahmana. Karena memang para Brahmana-Brahmana ini yang tentunya menguasai akan bahasa Sanskerta, di dalamnya ada mengenai huruf Pallawa, karena memang di Indonesia pada waktu itu diketemukannya sebuah prasasti yang tentunya berasal dari bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Oke, barangkali itu dulu untuk materi hari ini. Sekiranya materi ini boleh bermanfaat. Oke, dan tentunya terima kasih.